pengen jadi hafiz Al-Quran 30 juz yang mungkin mengerti artinya dan memahami isi kandungannya dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan insya Allah kalau jika berkesempatan untuk mengajarkannya. Lalu jika berkesempatan insya Allah kamu juga ingin kuliah atau belajar di Mekah atau di Madinah karena ingin dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi di podcast Al-Azhar. Tamu kita kali ini adalah seseorang yang sangat spesial, sangat istimewa karena ini adalah tamunya bukan orang dewasa, tapi ada juga orang dewasanya. Beliau adalah murid SD Islam Al-Azhar 19 Sentra Primer. Nanti luar biasanya apa? Nanti kita akan tanya-tanya. Kita perkenalkan, ada Ananda Muhammad Amar Nuril Fahmi. Assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam Pak. Oh ya, dipanggilnya Amar ya? Iya. Amar dipanggilnya. Mudah-mudahan Amar terus sehat ya. Amin. Keluarga juga sehat. Ya. Terima kasih telah hadir di podcast Al-Azhar. Dan Amar kali ini datang tidak sendiri, tetapi didampingi oleh guru tercinta Pak Abdul Muqsid. Betul Pak? Betul. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Iman, alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Terima kasih Bapak telah hadir. Didoakan juga mudah-mudahan Bapak dan keluarga juga dalam keadaan sehat, walafiat dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sahabat Al-Azhar, kali ini pastinya jangan sampai dilewatkan karena kita akan berbincang-bincang dengan Ananda Amar yang menurut informasi yang kami terima dari sekolah, Ananda Amar ini adalah telah berhasil menjadi penghafal Al-Quran. Bukan juz 30 ya Pak Musid ya, iya, tapi 30 juz, luar biasa. Alhamdulillah. Amar, gimana perasaan Amar nih ketika Amar berhasil melewati berbagai macam tes yang akhirnya dinyatakan, oh Amar sudah layak kok dinyatakan sebagai apa, tahfiz ya Pak ya? Iya. Sebagai hafiz, sebagai hafiz Quran. Gimana Amar perasaannya? Alhamdulillah Pak, senang banget Pak. Alhamdulillah senang ya. Telah berhasil mencapai target yang udah dari dulu mau diraih. Emang dulu Amar waktu sekolah kenapa sih tiba-tiba memang berfokus atau ingin konsentrasi pada bidang hafalan Al-Quran? Awalnya itu dimulai dari usia 3 tahun. Sebelum tidur biasanya saya selalu membaca surat ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, jika belum tidur itu biasanya dibacakan juga sama Bapak artinya. Nah, kalau belum tidur juga dibacakan surat-surat yang lain. Nah, ternyata karena sering dibacakan surat-surat yang lain, alhamdulillah saya lama-lama menjadi hafal. Artinya hafalan-hafalan tersebut ditambah lagi dengan surat-surat yang lain di juz 30. Akhirnya mulai fokus menghafal di usia 5 tahun di TKA. Waktu itu akhirnya udah menghafal juz 30, alhamdulillah udah selesai. Sendiri itu kan juz 30 saja di TK. Nah, kalau Amar boleh urut-urutkan nih dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu kan ada 30 juz Pak, berarti kan 29 juz lagi. Iya, kan? benar. Nah, itu Amar gimana tahapan-tahapan menghafalnya nih dari ayat yang pendek-pendek dulu, atau memang sesuai urutan-urutan di halaman-halaman Al-Quran? Nah, jadi kalau saya sih menghafalnya dimulai dari yang lebih mudah terlebih dahulu. Nah, setelah di TKB, saat lulus TK, alhamdulillah sudah 5 juz 26 sampai 30. Saat itu juga setelah TKA itu pernah didahulukan surat Al-Mulk dulu dihafal supaya karena Al-Mulk dapat surat Al-Mulk bermanfaat untuk
menerangi kubur Ya. dan juga bermanfaat juga untuk orang yang telah meninggal dunia. Lalu setelah itu kelas satunya mulai setelah itu TKB-nya mulai menghafal surat Al-Kahfi, Luqman dan As-Sajdah, dan pernah juga saat itu di TKB saya pernah disuruh menjadi imam saat praktek sholat. Nah setelah itu saya karena ingin memurojaah hafalan, jadi Amar membaca surat As-Sajdah, namun ternyata ada ayat sajdah dan akhirnya saya malah sujud. Iya. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Teman-teman saya nggak ngerti kan, ya udah ikut aja. Ini cerita itu cerita kenangan lah. Tapi Amar tahu kalau surat sajadah itu ada hal yang harus sujud. Tapi teman-temannya nggak tahu. Mungkin belum tahu kayaknya. Ya karena masih TK sih. Masih TK iya. Luar biasa Amar. Terus? Lalu di kelas 1 saya juga mulai menghafal surat Al-Isra dan juga surat Yasin. Al-Isra dan Al-Kahfi jadi digabungkan menjadi satu juz di juz 15. Iya. Akhirnya juz 15 selesai, lalu mulai menghafal juz 1 sampai juz 3 di kelas 1 itu. Insya Allah. Sampai akhirnya menjadi 9 juz di kelas 1. Lalu di kelas 2 9 juz loh di kelas 1. Iya. Ya, terus lalu di kelas 2 ditambah lagi 3 juz lagi sampai juz 6, akhirnya menjadi 12 juz di kelas 2. Dan alhamdulillah ternyata ada juga yang sudah mulai menghafal di sekolah saya. Di sekolah juga sudah ada yang mulai menghafal, sehingga semangat Amar tuh kayak supaya nggak terdahulu, nggak ketinggalan. Iya. Oh iya. Nah lalu kelas 3 juga tambah 3 juz lagi sehingga menjadi 15 juz. Lalu dari pandemi di kelas 4 itu menjadi 17 juz, ditambah itu juz berapa ya? Sampai surat Hud itu berarti sampai juz 12. Lalu di kelas 5 akhirnya alhamdulillah menjadi 24 juz. Berhasil menyelesaikannya sampai juz berapa ya? Pokoknya sampai akhirnya sampai akhirnya alhamdulillah di kelas 6 ini menjadi 30 juz. Ananda Amar ini, aduh kalau saya kok jadi malu ya. Pak Musin. Ini Pak Musin kalau melihat Amar waktu di sekolah, Bapak sebagai salah satu guru pendamping yang memang dari semua guru tercinta Amar nih kan yang mewakili beliau ada satu Pak Musin. Kalau Pak Musin sendiri begitu melihat Amar nih kayaknya ada passion ke situ nih. Gimana Pak, bisa ceritakan nggak? Iya, baik Pak Iman, terima kasih pertanyaannya. Pertama, buat kami ya, para guru di Al-Azhar 19 Center Primer ini udah melihat sosok Amar dari kelas awal ya, kelas SD, kelas 1, kelas 2. Pencapaian tuh kok saya pikir biasanya stuck di sini nih, ternyata makin bertambah tuh hafalan. Saya pun ketika udah mengajar di kelas 5 ngeliat Amar kelas 3 nambah lagi hafalannya buat masih di guru-guru agama kan, karena kita saling berkomunikasi satu sama lain para guru agama. Amar jagain nih, ini kayaknya bakalan jadi anak penting nih di sentra nih. Bener. Terus saya liatin kelas 5 ketemu dengan saya, kemudian ada terakhir kita sebelum Khatmul Quran di bulan Juni tanggal 3. Mar udah berapa? Tinggal 2 surat lagi Pak, 2 surat lagi di surat 30 itu ya. Ternyata usai di hari Sabtu tanggal 3 Juni udah selesai menamatkan 2 surat tersebut. Makanya kemudian wah pokoknya sautan takbir digaungkan di Masjid Raya Al-Azhar itu menjadi bagian tersendiri ya buat kita secara takjub. Wah Masya Allah. Nah kemudian berinisiasi lah Bapak Jiwawan untuk kita adakan yuk lembaga tahfiz Al-Azhar untuk bisa dihadirkan di sekolah kita untuk menguji kembali anak-anak kita di Monokasa. Alhamdulillah disambut sama orang tua murid. Kita pun akhirnya bismillah. Meskipun itu sebenarnya udah libur dan mereka sebenarnya udah alumni, tapi kemudian mereka mau berkemudian ambil bagian untuk mengikuti kegiatan tersebut. Itu mungkin yang bisa sedikit kami sampaikan di kesempatan ini. Dari Amar sendiri, Amar kan pasti sambil sekolah dong ya. Iya Pak. Ada mata pelajaran yang memang juga nggak kalah penting untuk dihafal, untuk belajar gitu. Ditambah juga Amar tadi punya target, punya cita-cita
aku mau nih jadi penghafal Al-Quran. Sebetulnya cara membagi waktu Amar, ketika kapan Amar harus menghafal Al-Quran, kapan menghafal atau pelajaran-pelajaran lain. Nah, gimana tuh Amar bagi waktunya? Kalau Amar sendiri sih membagi waktunya itu di rumah lebih banyak untuk menghafal. Menghafal Al-Quran? Iya, menghafal Al-Quran. Sedangkan kalau untuk pelajaran yang lain, waktu belajar ke sekolah itu dimaksimalkan supaya nanti di rumah bisa fokus untuk menghafal Al-Quran. Dan ternyata alhamdulillah menghafal Al-Quran itu juga bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan untuk menyerap pelajaran yang diberikan oleh guru. Oh, Pak, jadi justru proses menghafal Al-Quran itu kayak jadi booster, jadi vitamin ya? Iya. Prestasi yang lain selain ini, didik mata pelajaran lain pastinya nggak kalah dong ya? Iya, betul. Sedikit mungkin ulasan Amar kalau di sekolah untuk mata pelajaran secara apik yang ngikutin dengan baik. Quran di rumah bagian utama, dan ada idolanya Amar nih, Syekh Misyari ya, yang menjadi ikonnya Amar. Suaranya memang ini khas dan cocok buat Amar, makanya ayah bundanya Amar nih setiap hari metodenya adalah memutar kembali surat-surat tersebut everyday, setiap hari. Jadi ternyata ini kuat, memang kalau Allah kasih ini daya hafalnya, daya ingat itu kuat, makanya ketika belajar sambil lalunya cepat. Dan ini seperti ini cerita yang paling saya sukai, karena ketika biasa kalau menjelang waktu zuhur kita ada namanya murojaah target selesai, maka ada waktu sekitar 7 menit. Biasanya Amar yang kemudian, Amar ada tambahan nih, Pak Musi kasih challenge, tantangan nih, mau nggak kultum. Nah kalau kultum ini langsung tanpa teks, dan itu kaitannya dengan isu kekinian. Bahkan pernah ngebahas masalah LGBT. Wah, saya juga kaget, takut salah nih takutnya. LGBT yang kemudian ini ikutan dari teman-teman yang lainnya tuh. Kan Amar kan dari sudut Quran nih. Mar, bacain lo tentang perilaku orang-orang terdahulu kayak zamannya Nabi Lut. Nah, ini biasanya saya minta tolong bacain ayatnya. Nah, udah. Nanti temennya kemudian nyautin. Ketika proses belajar juga tantangan ya Pak? Iya, itu yang kemudian hari-harinya bisa dibilang ini siap saji nih anak nih ketika untuk menyampaikan kultum. Dan itu ya ibaratnya kalau jadi layaknya khotib cilik udah bisa, karena urutan secara hamdalah, kemudian sholawat, syahadat, bacaan yang menjadi Quran sendiri di dalam pembukaan khutbah itu amar banget lah. Kok udah ideal banget ini, ya itu dia. Tinggal dimasukin inti-inti ketika materi itu disampaikan. Itu mungkin Pak Iman. Subhanallah, memang Pak, setiap anak dilahirkan dengan kecerdasan sendiri-sendiri. Benar. Nah termasuk juga Amar ini memiliki kecerdasan yang luar biasa. Amar sampai hafal ya juz berapa itu, surat apa gitu. Emang ada program kelas tahfidz itu begitu Pak. Emang di polanya harus belajarnya harus seperti itu. Oke. Ini kalau bicaranya pola, sebenarnya Amr yang menginspirasi sekolah kita akhirnya. Sekolah kita tuh belum ngebuka tahfiz ya, belum mau membuka kelas tahfiz, tapi mumpuni juga ada namanya ekskul tahfiz, baik yang di hari anak-anak sekolah maupun di hari Sabtu kita ada namanya pesantren tahfiz juga. Sebagai program yang memang digalakkan untuk anak-anak yang berbakat di sana. Inspirasi di Amar sebenarnya, Amar di rumah hari-harinya dengan Quran, hari-harinya di setelin MP3, bahkan YouTube, itu aja yang didengarkan. Makanya dengan daya ingat tersebut membuat Amar itu selintas kilat hafal dan akhirnya mudah lah. Nah di kelas tahfiz kita ini belum ada, tapi tahun ini insya Allah akan dibuka kelas tahfiz, dan kemudian ini sudah dilakukan namanya survei atau studi banding ke beberapa tempat. Pertama dari lingkungan Al-Azhar Yogyakarta, kemudian dari Bintaro, sama kemudian sekolah-sekolah yang memang ada di Yogyakarta. Pak Nardianto yang kemudian menginisiasi ini program, sampai kemudian beliau pun kita harus punya nih Amar-Amar berikutnya yang bisa meneruskan cikal bakal Amar selanjutnya dari sekolah sentra. Makanya sekarang lagi mengancangkan doa, Pak Nardianto kan sedang haji nih, ya mungkin itu yang kemudian jadi harapan besar kami, mudah-mudahan ada Amar-Amar selanjutnya di program nanti yang sekolah tahfiz di Al-Hasan. Karena memang ini yang disebut dengan iri ya, iri yang kemudian dibolehkan dalam agama ya.
Bintaro sudah ada kelas tahfiz. Iya. Apalagi yang pertama kali di daerah Jawa ya, sekolah Semarang apa-apa gitu ya. Betul. Itu mungkin Pak Iman. Kalau di sentra primer ini kan SD Al-Azhar Sentra Primer berarti di tahun ajaran besok Iya. ini baru akan membuka kelas tahfiz. Iya, Yang selama ini hanya ekskul, hanya ekskul tahfiz. Nah, ketika hadirnya Amar dan beberapa teman-teman, Amar teman-teman yang sudah yang sudah hafiz itu selain Amar siapa aja, berapa orang? Yang maksudnya yang sudah hafiz. Ya, misalnya ada yang hafiz terbatas. Oh, ya. Yang tidak sampai 30, tapi kan sudah luar biasa juga gitu. Berapa ya ada? 7. Teman-teman Amar tuh. Ada sekitar 9. 9. Kemarin kan yang diuji 8, 2 Iya. izin. 8 yang diuji kemarin, 2 izin karena memang harus ke kampung halaman. Kemarin 7, Pak. Berarti total. Ya 9, ya 9. Berarti mereka itu adalah ekskul tahfiz. Di antaranya pernah ikutin. Tapi kan kalau di kelas 6 itu akhirnya di kelas 6 itu ngikut tapi nggak full karena kegiatannya lain kan melingkupi banget nih kalau di kelas 6. Iya. Terus Amar sendiri kalau kita belajar kan pasti ada hal-hal yang sisi-sisi yang paling sulit. Nah, dari Amar ketika menghafal surat apa sih yang ya Allah kok ini agak berat ya gitu. Surat apa? Kalau menurut Amar pribadi sih untuk saat ini ya itu adalah surat Az-Zumar dan surat Ghafir. Az-Zumar dan Ghafir ya. Az-Zumar itu depannya gimana sih? Awalnya? Tanzilul Kitab. Oh, itu berapa ayat? Itu 75 ayat dan itu mungkin kata-katanya masih kurang familiar buat Amar. Oh. Dan juga Surat Az-Zumar itu dia disebutkannya sedikit sekali tentang Az-Zumar. Az-Zumar artinya Az-Zumar. dan itu disebutkan hanya pada akhir surat. Dan jumlah ayatnya sangat sedikit. Dan juga surat Ghafir pun alasannya pun sama. Kalau Ghafir juga berapa ayat? Ghafir 85 ayat dan mungkin alasannya juga sama, mirip-mirip dengan Az-Zumar. Dan Ghafir itu kata-kata Ghafir itu hanya disebutkan sekali saja di situ. Oh, dari 80 sekian ayat, Ghafir itu hanya disebutkan satu kali. Oh, memang sih Pak, kita aja kalau orang dewasa ya, kalau baca Quran gitu, kadang ada kalimat atau kata-kata yang tidak kita familiar. Karena kalau familiar kan kalau sudah baca Al-Ladina pasti kedepannya begini gitu ya. Oh itu, nah itu berarti surat itu yang paling sulit ya. Iya. Itu berapa lama belajar yang paling sulit? Ya, yang menghafal itu. Menghafalnya? Itu kurang Ada setahun? Nggak ada Pak. Oh nggak ada setahun. Karena ada target ya. Ada target karena ngejar target apa? Jadinya hafalannya itu nggak sampai benar-benar dikuatin. Jadi sedapnya nanti ketika sudah 30 juz nanti biar kalau udah ada gambaran besarnya, udah ada kerangkanya, tinggal dikuatin aja. Sesuai mungkin. Kalau Amar di rumah, Amar nonton TV nggak? Enggak Pak. Oh enggak ya. Ini inspirasi nih buat TV-nya semuanya. dicabut. Nah, ini Pak buat temen-temennya Amar nih sama adik-adik kelas. Ternyata kalau mau sukses, ya apapun minatnya, ya kuranginlah televisi, kurangin ya gadget ya, kalau yang bermanfaat oke ya. Tapi kalau yang games, yang YouTube nggak jelas gitu ya Amar ya. Di rumah juga dicabut TV-nya ya. TV-nya Sesekali aja paling ya. kalau nonton sih biasanya kadang dari YouTube sekali. Gadget tetap, cuman yang TV emang enggak kayak. Betul. Ya memang biasanya sih pola pendidikan orang tua kan berbeda-beda, tetapi ya rata-rata kalau ingin mendukung untuk support. Mendukung program sekolah, mendukung dari cita-cita ayah bundanya kan memang harus begitu tuh treatmentnya ya Pak. Kuat ininya. Harus kuat. Memang kita nggak pengen berhenti nih kalau ngobrol sama Amar nih ya. Tadi ada belum lanjut saya tanyakan ke Pak Guru. Pak, biasanya itu di sekolah itu kan ada sistem setoran ya istilahnya. Nah itu sistem di sekolah setoran itu Amar kepada siapa, atau memang sudah ditunjuk oleh sekolah? Oh nanti bapak atau ibu yang nerima setoran. Nah, setiap setorannya itu apakah memang pagi hafalan itu, atau siang, atau mau pulang, atau malam, atau kapan saja yang kira-kira si murid itu spontan aja mau setoran gitu, gimana Pak?
Terima kasih Pak Iman. Untuk setoran, ya kalau secara keumuman, anak-anak biasanya di murojaah pagi. Karena ada namanya itu ya, IDT ya. Ikrar, doa, dan tadarus. Biasanya ditempatkan 2 guru nih di setiap kelas. Ada guru kelas, ada guru duanya. Berbagi lah, yang kemudian ada yang memang ditambahi anak-anak yang khusus untuk laporan tadarusnya sama yang termasuk hafalannya. Kebetulan kalau di sentra demikian. Untuk di mata pelajaran Quran sendiri memang ada target, kan terakhir di surat An-Naml di kelas 6. Tapi kemudian karena anak-anak tadi di rumahnya itu ternyata terbimbing dengan beberapa agenda-agenda yang harus dihafal Qurannya, maka itu yang menjadi ketika dia ke sekolah, Pak mau setoran, itu biasa langsung entah dengan guru agamanya, misalkan saya Quran juga, atau dengan wali kelasnya, simak, langsung menyimak. Jadi ada namanya sisi waktu yang memang khusus diberikan, tapi biar anak setara stimulus ya, dirangsang kemudian ayo baca, duduk sila. Apalagi kemarin sebelum menjelang munakosah intens, jadi guru tilawati dilibatkan, kemudian yang peserta ini pun di on time ya, pukul 7:30 kita udah di sekolah, kita mulai sampai jam 11. Ya itu duduk seperti yang tadi bikin 2 sesi, ada namanya 3 jam pertama setoran hafalan, terus nanti setelah rehat sejenak sekitar 10 menit nyambung lagi untuk setoran hafalan intens. Itu yang kemudian mau menjelang munakosah. Tapi kalau di hari-harinya memang mereka di rumah tuh menjadi ya ruang utamanya mereka menghafal sih, terutama Quran ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Kalau dari sisi ini Pak, tajwid ya, misalnya panjang pendeknya, harakatnya, atau bacaan dal gitu, itu saat itu juga? Enggak, proses kayak amar termasuknya saya perhatiin amar di baca-bacaan tertentu kayak makhorijul huruf di kelas-kelas dasar awal ya, kelas 1, kelas 2 masih belum nih. Tapi saya seneng itu ya, daya ingatnya nih. Itu saya pikir ini modal awalnya nih. Masalah nanti ketemu makhorijul huruf yang kurang tepat, ketemu guru yang keren lagi nih, lebih hebat lagi nih. Udah dapat lagi, pertama daya hafal nih, dia kuat. Dapat lagi nada yang sama dengan Syekh Misyari. Kalau kita nyari di YouTube tuh, ini amar banget. Makanya ada bacaan tentu yang tingginya sama kayak Misyari itu, dia kok bisa sama ya? Itu yang bikin, wah Masya Allah. Mudah-mudahan sih ketemu lagi sama guru yang lebih hebat lagi untuk persoalan Quran, biar nanti bacaan-bacaannya secara tajwid, makhorijul huruf, panjang pendeknya makin berasa kita nanti diimami sama Syekh tapi yang asalnya dari Indonesia sendiri gitu. Itu Pak Eman. Yang penting saat ini Amar sudah punya modalnya udah kekuatan itu yang memang nanti ke depan insya Allah jauh lebih baik, jauh lebih berkembang ya, lebih membanggakan kedua orang tua. Amin. Membanggakan Al-Azhar yang pasti ya. Itu dia. Karena Amar bagaimanapun tetap di badan Amar tuh ada Al-Azhar loh. Ya. Nih Amar, waktu itu Pak Eman pernah lihat ada Ananda yang proses menghafal Al-Quran. Di Masjid Nabawi ada juga tuh. Itu ada yang sambil bolak-balik gitu sambil menghafal, ada juga yang tengkurap, yang apa. Nah, kalau metode menghafal Amar tuh, gaya belajar Amar tuh gimana? Seperti apa? Apakah tekun duduk atau memang tadi yang Pak Eman sampaikan sambil jalan, sambil ngerjain apa? Di rumah gimana? Gaya belajar Amar menghafal Quran? Kalau untuk metode menghafalnya itu terbagi dalam 2 tahap. Yang di tahap pertama saat belum bisa atau belum lancar baca Qurannya, dan satu lagi yang sudah bisa lancar baca Qurannya. Kalau waktu belum bisa lancar atau belum bisa baca ya, waktu itu jadi setiap subuh dibacakan sama Bapak per ayat. Habis itu mengikuti, lalu dibacakan artinya. Setelah itu dalam perjalanan berangkat ke sekolah, kalau pakai motor nanti HP, habis itu nanti di connect ke earphone, di setel hafalannya melalui program ayat. Nah, lalu kalau pakai mobil, nah itu bisa juga digunakan sambil murojaah itu. Lalu saat di sekolah jika belum waktunya masuk kelas, nah itu kadang juga digunakan waktunya untuk murojaah dan setoran hafalan. Lalu pulangnya, sepulang sekolah tuh siangnya mendengarkan dari murotal program ayat sambil
sambil ngapain, sambil main, sambil baca, sambil gambar itu bisa aja. Nah, habis itu maghribnya baru di store ke bapak. Oh, gitu. Nah, lalu kalau sudah setelah sudah bisa baca Quran, barulah itu baca mushaf. Setelah dibaca mushafnya, baru di setel murotalnya sambil diikuti. Setelah itu maghribnya baru di store. Iya. Dan kadang juga subuh digunakan untuk setoran atau nggak murojaah kalau maghribnya nggak keburu. Kok saya dengarnya aja seneng ya Pak, proses belajar dan bagaimana niat kuatnya gitu loh. Itu Amar sendiri kalau dengan padatnya menghafal itu tadi di sekolah, tapi Amar main dengan teman-teman itu biasa ya? Kalau di mana di sekolah? Di sekolah, iya. Ya biasa ya. Iya, normal ya. Pada umumnya ya gitu seperti ya. itu, bercanda ada, segala macam ada. Pada umumnya anak-anak lah. Iya. Cuma yang paling luar biasa niatnya Pak. Iya. Niatnya ingin ya ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, memang harus fokus ya. Amar kadang bosen nggak sih? Apa jenuh gitu? Pernah ngalamin. Pada titik apa tuh ketika Amar bosan atau jenuh? kadang kalau motivasinya lagi kurang, jadi akhirnya semangatnya juga kurang. Terus akhirnya kadang kalau surat yang dihafal juga lumayan susah ya, bosan juga. Atau enggak kalau mau melakukan hal yang lain yang nggak suka. Iya. Terus biar bagaimanapun Pak, namanya orang tua pasti ada bentuk rewardnya ya, ada kasih sayang dan lain-lain. Dari Amar sendiri nih, kalau misalnya pernah nggak ayah atau bunda Amar nanti kalau hafalnya sekian juz diberikan hadiah itu gitu? Selalu. Oh, selalu. Dulu awalnya diberikan rewardnya per surat. Setelah itu jadinya per juz. Nah, waktu itu kan suka nontonnya film itu kan, Kura-Kura Ninja kan. Akhirnya diberikannya itu rewardnya itu. Terus juga pas juz-juz dibeliin apa kura-kura nih? Kura-kura? Bukan kura-kura. Film. Dibeliin filmnya atau apa? Dibeliin itu action figure. Oh, action figurnya. Iya. Nah, juga saat selesai itu juz 30 dikasih tuh mobilnya tuh gede. Oh, mobil kura-kura ninja. Iya. Setelah itu di juz 29 juga hadiahnya itu digantung di pintu sambil setoran. Kalau udah lancar dikasih. Masya Allah. Iya. Lalu lama-lama akhirnya per juz dikasih hadiah. Ya memang istilahnya ya kita memberikan penghargaan lah ya kepada kerja keras Amar juga ya, memang tidak ada salahnya gitu ya, tidak ada salahnya, dan bahkan berhasil juga, sukses, dan itu hanya salah satu motivasi ya. Nah menurut Bapak nih Pak Guru yang lihat di sekolah, ada nggak sih Pak kendala yang dirasakan oleh Bapak dan guru-guru lain untuk mengawal program tahfiz atau khususnya yang telah berjalan ini? Apakah kita harus menyeleksi murid atau memang udah kita ambil aja semua murid, nanti dengan sendirinya akan kelihatan nih seperti Amar? Itu ada nggak Pak kendala-kendala seperti itu atau bagaimana? Iya, terima kasih. Untuk program tahfiz memang di awal kita memang sekarang kayaknya masih menyeleksi yang kemudian ini ada di tahap mana, di kelas mana dan mana, apakah kelas awal, kelas pertengahan atau kelas yang memang tinggal memungkinkan saja gitu. Tapi yang jelas kayak Amar dan teman-teman yang lainnya emang support dari orang tua di rumah itu, masya Allah ya, mereka yang memang punya program dan target tertentu yang kemudian tadi ya ada namanya reward sebagai appreciate apa yang sudah diraih itu diberikan. Bahkan tadi kan disebutkan hadiah itu masih digantung. Kalau udah oke silakan cabut sendiri itu masya Allah. Dan memang keduanya orang tuanya emang tadi ya apa yang kemudian sampaikan oleh hadis Nabi bahwa Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi, itu berharap sekali lah bacalah oleh Al-Quran, definisi baca, ada yang kemudian baca, ada yang juga menghafal, berharap nanti di alam kubur mendapatkan syafaat, di akhirat syafaat lagi. Terlebih nanti ini Amar nih kalau mudah-mudahan istiqomah terus kita doakan, kelak mungkin di akhirat orang tua yang dikasih hadiah dari Amar. Apa itu? Mahkotah jubah.
Iya. Tadi yang di sini pun sama, di podcast ini mudah-mudahan kecipratan tersibgo. Benar. Nih saya pernah di podcast di sini, kemudian mudah-mudahan menjadi amal baik semuanya gitu. Insya Allah Amar ya, mudah-mudahan Amar juga konsisten gitu ya, terus-menerus belajar gitu ya. Terus ke depan apa harapan Amar nih? Apakah nanti Amar sudah punya cita-cita setelah ini? Pak Guru, ayah bunda, aku setelah dari sekolah SMA aku mau ke luar negeri aja atau belajar di Arab Saudi atau di mana untuk menekuni ini. Nah, atau Amar punya cita-cita lain selain hafiz, pengen jadi dokter dong, atau tapi dokter yang hafiz kan keren juga tuh. Nah, gimana tuh Amar? Cita-cita mati. Kalau Amar sih pengen jadi hafiz Al-Quran 30 juz yang mungkin mengerti artinya dan memahami isi kandungannya dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan insya Allah kalau juga berkesempatan untuk mengajarkannya. Lalu juga berkesempatan insya Allah Amar juga ingin kuliah atau belajar di Mekah atau di Madinah karena ingin dekat dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan juga kalau jika Allah perkenankan, insya Allah Amar ingin menjadi arsitek yang hafal Arsitek. Amin ya rabbal alamin, kita doain ya. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan Amar menjadi seorang arsitek yang hafiz ya, atau hafiz Quran yang arsitek gitu ya. Boleh. Dari Al-Azhar. Iya, Suatu saat insya Allah semuanya umurnya panjang, hafiz sudah sukses Amar sudah sukses menjadi hafiz dan arsitek bisa diundang lagi oleh Al-Azhar ya, untuk belajar ngobrol, menjadi edukasi dan inspirasi kepada adik-adik kelasnya nanti gitu ya. Nah, kalau Amar sendiri di rumah berapa keluarga, berapa saudara? Di rumah ada 3 saudara. Amar anak yang keberapa? Pertama. Oh, yang pertama. Adiknya sekarang umur? Adiknya yang kedua? Yang kedua itu umur 9 tahun di kelas 3. Kelas 3. Yang terakhir, yang ketiga? Yang ketiga itu di kelas 2, 8 tahun. Oh, kelas 2. Yang satunya lagi belum sekolah, umur 3 tahun. Oh, ikut jejak Amar nggak? Ada minat belajar menghafal Al-Quran nggak? Kelihatannya sih kayaknya enggak, tapi lagi sedang diarahkan. Itu nanti. Oh iya betul. Nanti coba dulu supaya nanti insya Allah suka, nanti akhirnya bisa jadi 30 juga. Nah, kenapa Pak Eman tanyakan begini? Karena Amar bisa menjadi influencer, bisa memberikan pengaruh baik kepada adik-adiknya yang di rumah ataupun adik-adik kelas yang di SD Al-Azhar 19 Sentra Primer, gitu ya. Biar sama seperti Amar. Nah, kalau Amar punya harapan atau punya pesan kepada adik-adik kelas nih, minimal yang di SD Al-Azhar 19 Sentra Primer, apa pesan Amar agar adik-adik kelas Amar tidak ada kesulitan atau ayo kita bismillah niatkan. Nah, ada pesan nggak Amar? Pesan Amar adalah jika ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka jangan lupa untuk berniat supaya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Lalu juga selalu jaga motivasi, jangan sampai semangatnya kurang, jaga istiqomah murojaah dan menambah hafalan, dan jangan lupa juga selalu berdoa agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga minta doa orang tua supaya makin dimudahkan hafalannya. Pastinya Pak Eman kalau bicara orang tua jadi sedih ya. Ini kan ayah bunda ada ya. Nah, ucapan apa yang ingin Amar sampaikan kepada ayah bunda? Ini karena luar biasa loh. Jarang sesuatu hal yang orang tua itu sampai berhasil ya. Menjadikan seorang anak penghafal Al-Quran. Itu kan berarti orang tua juga doa luar biasa, segalanya luar biasa. Apa yang ingin disampaikan Amar kepada untuk ayah bunda? Alhamdulillah, Amar yang pertama dan paling utama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan, lalu memberikan kesempatan dan memberikan kekuatan untuk menghafal Al-Quran. Lalu juga untuk orang tua, bapak dan ibu yang telah mendukung dan mengajari Amar selama ini, dan juga kepada keluarga juga yang telah memberikan support,
Dan Mama juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Syekh Mishari Rashid Al-Farsi dan Masya Allah. Syekh Fat Al-Kandari karena telah Jadi inspirasi. inspirasi untuk Nada dan Amar. Dan juga Syekh Fat Al-Kandari itu menjadi inspirasi dan motivasi karena beliau mempunyai program yaitu Musafir Ma'al Quran, yaitu di mana beliau telah mengunjungi banyak negara dan membuktikan bahwa Al-Quran itu bisa dihafal oleh siapa saja. Banyak hafiz Al-Quran dari negara-negara yang tidak berbahasa Arab, misalnya Turki. Lalu ada juga hafiz yang dari saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus atau misalkan tunanetra. ya Allah. Amar sendiri kenal tuh hafiz-hafiznya, tahu hafiz dari seluruh dunia yang memang yang tadi disampaikan Pak, ada yang katanya ya memang bukan orang Arab tapi ternyata mampu. Iya. Dari Afrika ada nggak? Ada siapa? Siapa yang lupa namanya? Pokoknya ada lah ya. Yang berkebutuhan khusus? Ada juga dari Mesir itu. Oh, dari Mesir. Kenapa dia tidak bisa melihat atau? Dia itu kayak Tunanetra. autis, semacam autisme. Oh, iya. Tapi alhamdulillah hafal Al-Quran dan hafalannya juga bagus. Iya. Pak, saya sampai meneteskan air mata loh. Iya. Karena kan Al-Quran itu kan mukjizat ya. Iya. Mukjizat yang memang ya sebetulnya bisa siapa saja menghafal. Itu kan salah satu hal yang tidak pernah lepas adalah ridho orang tua. Iya. Pastinya ridho Allah juga. Nah, Amar juga kan sukses seperti ini pun salah satu faktor yang menjadi motivasi adalah dukungan pendampingan dari Bapak Ibu guru ya, mulai dari TK sampai SD dan nanti SMP SMA-nya. Apa yang Amar ingin sampaikan kepada Bapak Ibu guru nih, mumpung ada Pak Musi juga di sini, wakil dari guru-guru yang lain nih. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua guru dari TK maupun SD Al-Azhar yang telah mensupport dan telah menyemangati saya untuk menghafal dan menamatkan hafalan saya hingga alhamdulillah bisa sampai 30 juz. Masya Allah. Ada lagi? Jangan lupa sama Amar, atau Amarnya jangan sampai lupa sama Bapak Ibu guru ya. Oke, tadi Pak berulang disampaikan bahwa siapa tadi yang jadi inspirasi Pak yang katanya suaranya Syekh Mishari. Syekh Mishari. Mishari. Iya. Bisa kasih ini nggak Peragakan. diperagakan atau apa? Bacaannya. Ayo, mau surat apa terserah. Kameranya mana nih? Kamera Amar yang mana nih? Nah, yang ini. Ayo. Itu Mak Maros. Baca apa? Suratnya Apa aja? Ya, coba Pak gurunya surat apa yang biasa dibaca yang katanya mirip tadi? Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Bisa ya layarnya ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر.
Sadaqallah. Benar Allah dengan segala firman. Masya Allah. Saya tahan nafas Pak. Luar biasa. Amar, insya Allah ini jadi sebuah, kalau mukjizat kan baginda Rasulullah ini apa maunah ya Pak? Kalau Iya, kalau di manusia. pada umumnya Iya, manusia mudah-mudahan menjadi maunah buat Amar ya. Amin. Terus mempertahankan belajarnya. Pak, tadi kita sudah dengarkan sama-sama. Ini masih dalam proses belajar pastinya. Iya. Apa yang harus ditingkatkan dari sisi Bapak sebagai guru? Iya, setelah kemarin ya kita dimunakosah oleh guru kita Ustadz Ahmad Khotib Sarjana Quran MA, ada beberapa yang memang menjadi catatan. Pertama, nafas. Nafas itu nggak boleh diambil di tengah-tengah yang bukan pada tempatnya. Karena ada namanya kalau kita belajar Quran itu wakaf dan ibtida, berhenti di tempat yang wakaf atau nggak berhentinya bukan di tempat wakaf tapi bisa ngulang lagi di sebelumnya, di kalimat sebelumnya, sehingga menjadi bacaan yang pas sesuai dengan kaidah. Setelah itu makhorijul huruf dipertajam lagi. Maka mudah-mudahan sih ketemu lagi sama guru-guru yang lebih hebat lagi secara makhorijul huruf, sifatul huruf. Ini akan membuat Amar semakin kaya dengan Al-Quran yang ya disebut sebagai mukjizat yang sekarang ini dirasakan oleh semuanya umat Nabi Muhammad. Ya itu mungkin. Terima kasih Pak. Nah, Amar dari Pak Eman nih terakhir. Random lah ya. Random. Tapi Pak Eman baca Qurannya tidak sebagus Amar nih ya. Oke, kita tes ya. Lanjutkan 2 ayat aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amalu fasawfa ya'lamun. Alhamdulillah. Masya Allah. Sadaqallah. Tunggu. Surat apa? Ayo request silakan. Ayo. Enggak, ini tadi yang dibaca Amar surat apa? Ayo, Amar surat apa tadi yang dibaca? Al-Hijr. Al-Hijr ya? Iya. Hafal halamannya nggak kalau di Al-Quran? Belum, Pak. Oh belum ya? Belum. Mudah-mudahan ketemu Ustadz Ari Tapi Hidayat. nanti ada teknis belajar halaman Belum di sekolah belum Oh sampai situ. belum ya, tapi Iya. itu akan ada. Ya bertahap kali Pak Iman ya. bertahap ya. Cita-cita ada seperti yang mungkin kita pernah lihat ya guru Ya, kita. di TV kan? Ya di guru kita kayak Ustadz Ahmad Ustadz Adi Hidayat lah. Beliau kemudian pojok kanan atas ayat segini dibalik ini Nah, halaman sekian. iya, Ya mudah-mudahan mengarah ke situ karena beliau juga sama ya menginspirasi semua orang-orang di Indonesia terutama umat Islam Oke. dari daya hafalnya. Subhanallah ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ini luar biasa. Pas apa yang saya baca ternyata Amar tahu itu surat apa. Oke, yang terakhir dari Pak Guru, apa pesan Bapak kepada Amar sebagai murid dan juga murid-murid yang lain agar yang pertama fokus, yang kedua bisa seperti Amar. Ya. Pendidikan pelajaran yang lain jalan, hafal Al-Quran juga jalan. Baik, pertama untuk Amar, terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besarnya Al-Azhar. Dari Al-Azhar, Amar sudah mendapatkan banyak kemudian motivasi yang kemudian dikuatkan di keluarga, di rumah, apalagi tentang Quran yang kemudian dirasakan baik nanti di dunia udah dirasakan seperti ini, apalagi nanti di alam barzah, alam akhirat, orang tua apalagi yang menjadi kebanggaan nanti di akhirat. Doa kami semuanya pasti mendoakan Amar istiqomah, tetap tawadu, rendah hati. Bila ada orang yang belajar ke Amar, terima, sehingga apa menjadi ilmu yang bermanfaat buat Amar, sebagaimana disampaikan oleh hadis Nabi kan, khairukum man ta'allamal Quran, sebaik-baiknya kamu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini menjadi cikal bakal nanti kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Buat adik-adik yang tadi disampaikan oleh Amar juga sama, terus menjadi inspirasi buat Amar. Adik-adik bisa belajar dari Amar ini saat ini untuk bisa menguatkan hafalan yang sudah ada, kemudian menambah lagi sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ini menjadi
besar dan kemudian hafal secara penuh Al-Quran 30 juz. Itu mungkin Pak Iman. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Sama-sama. Insya Allah doa seorang guru dan guru-guru yang lain Amin. Doa terus semua. mengalir Amin, ya amin. di dalam perjalanan murid-muridnya, Iya, termasuk juga Amar ya. Nanti Amar target ke depannya terakhir tanya Pak Iman tanya targetnya kapan membaca Al-Quran sekaligus hafal artinya. Itu kan ingin juga Amar tadi disampaikan. Kira-kira apakah sudah mulai atau memang Belum akan Pak. segera? Saat ini lagi fokus untuk memutkinkan hafalan terlebih dahulu. Hafalan dulu ya. Oke. Amar, terima kasih telah hadir di podcast Al Azhar. Pak Guru juga terima kasih Sama-sama, Pak Iman. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini mendapat berkah dari Amin, Allah amin, Subhanahu amin, wa Ta'ala. amin, ya Allah, amin. Terutama juga Amar, mudah-mudahan sukses terus ya. Mudah-mudahan proses dalam menghafal Al-Quran juga diberi kelancaran. Amin. Ya. Terima kasih banyak. Salam untuk ayah bunda. Insya ya. Allah. Salam dari kami dan kepada Bapak juga mudah-mudahan program-program di SD Al Azhar 19 Sentra Primer untuk membuka kelas tahfidznya juga diberikan kelancaran. Amin, Dan amin. sukses menghasilkan lulusan seperti Amar. Amin ya Rabbal Terima Alamin. kasih banyak semuanya. Sahabat Al Azhar, itu tadi sepertinya masih kurang ya, masih kurang obrolan-obrolan dengan Amr, salah satu siswa Al Azhar yang telah memberikan edukasi dan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih Amr, terima kasih Pak. Sama-sama. Semuanya juga salam untuk semuanya dan kita tutup bersama-sama dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah hadir. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Amar, sukses terus ya. Amin. Baiklah, sahabat Al Azhar, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.